Nah, jadi sebenarnya ini kan tindakan administratif yang sebaiknya mungkin mereka ya minta maaf saja lah. Ini kan sudah ada media di sini, tinggal ngaku salah aja. Tinggal mari kita cari tahu ada apa sebenarnya. Apakah mereka benar-benar melakukan legalisir itu atau tidak? Atau tidak? Sesuai jadwal tadi yang kita dengar, apakah menurut Bapak Prof. Naim dan Prof. Budiadi akan datang? Dan kalau tidak datang, apa yang akan dilakukan penggugat? Jadi saya jadi berpikir sekarang ya bahwa sebenarnya mereka nggak perlu hadir juga. Nggak perlu juga? Karena ini administrasi. Artinya mereka juga datang tidak akan menghilangkan bukti, ya kan? Nggak datang juga nggak menghilangkan bukti. Kenapa? Undang-undang itu sudah ada sejak 2014. Peraturan Menteri itu Permendiknas 59 tahun 2008 itu sudah ada 2008, berlaku 2009. Ya. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 324 itu sudah ada tahun 1997. Nah, jadi sebenarnya ini kan tindakan administratif yang sebaiknya mungkin mereka ya minta maaf saja lah. Ini kan sudah ada media di sini, tinggal ngaku salah aja. Tinggal mari kita cari tahu ada apa sebenarnya. Apakah mereka benar-benar melakukan legalisir itu Atau tidak? Atau tidak? Kekhawatiran saya justru jangan-jangan mereka tidak melakukan legalisir itu. Kenapa? Terbukti dari dari putusan KIP yang sudah fakta hukum ya, fakta sidang menjadi fakta hukum menyebutkan bahwa mereka tidak punya catatan legalisir. Bisa jadi ini sama seperti bukuku yang menyebutkan ijazah Jokowi tidak ada, di mana itu mendukung hipotesis pasar pramuka modusnya bahwa fotokopi pun bisa berasal dari fotokopi dan legalisir itu bisa di pramuka. Makanya ini saya merasa bahwa dengan tiadanya tanggal itu menghilangkan jejak penelusuran, sehingga kita tidak bisa mengkoreksi benar nggak dulu dilegalisir. Kita tidak bisa mengkoreksi dulu kalau seingat saya ada tahun sekian, tahun di waktu yang sama ada juga yang melegalisir. Ini mengaburkan penelusuran kita seperti itu. Dan paling penting adalah saya lihat di framing di apa, saya kan sekarang udah mulai asik nih turun ke bawah di TikTok sama Bang Parlok ya. Ada sebuah semacam apa ya, pengalian isu seakan-akan membenarkan yang biasa. Membenarkan yang salah. Membenarkan yang biasa daripada membiasakan yang benar. Kenapa? Saya lihat ada banyak tim-tim yang membela beliau, membela tim sebelah, menyebutkan kami juga tidak berleges kok, leges kami juga tidak bertanggal kok. Seakan-akan mau menjustifikasi itu biasa. Tidak, ini masalah krusial, ini masalah bernegara. UGM itu setahu saya berada dalam Republik Indonesia. Dan dia jelas di statutanya berdasarkan peraturan pemerintah. Artinya dia harus patuh. Kecuali PP itu mengacu kepada undang-undang negara lain. Atau dicabut. Jadi ya nggak apa-apa lah. Saya juga udah jenuh kalau udah misalnya media asing 4 kali nggak datang. Ya kan, artinya mungkin mereka juga berpikir yang sama. Toh juga datang kita nggak ngerubah apa-apa, tetap salah aja. Artinya gini Pak, kalau datang kita mau tahu benar nggak sih ada tangan, itu aja. Mungkin media kedatang aja ke sana coba. Kita punya hak, masing-masing punya hak sebenarnya. Untuk datang ke PPID itu sebenarnya kita hak semua masyarakat Indonesia. Iya. Bisa ditanya mungkin media, mungkin media bisa datangin rumah beliau, tanya benar nggak. Kalau nggak mau datang gimana? Kan gitu kan? Seperti itu. Itu dari saya. Supaya jelas alasan beliau tidak datang ya. Iya. Mungkin kesehatan atau apalah. Kita Bukan positif masalah itu, thinking. masalah benar nggak, kita mau tanya aja. Benar nggak sih itu tantangan? Oh iya. Kalau benar ya udah. Ini jadi saya yang tertantang nih untuk datang ke sana. Iya, Ya. harusnya. Tapi Saya nggak sudah apa-apa. rencana, Bang. Sudah ada. Bareng-bareng. Karena saya akan menemui juga yang namanya Pak Johannes yang kemarin ikut di reuni Pak Jokowi. Kan dia ada di buku hijau juga, dan saya sudah mencoba untuk mengklarifikasi dari melalui email, tapi tidak ditanggapi, dan saya akan melakukan sebuah pertemuan secara langsung karena sekarang dia sebagai lektor dosen di UGM, dan ini harus mempertanggungjawabkan nih karena dia punya pertanggungjawaban publik. Ya. Dan UGM ini tidak bisa dia mengatakan bahwa ini adalah hak institusi, tidak bisa. Ini adalah institusi publik yang seharusnya dia
di bawah undang-undang. Contoh putusan dari KIP, ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mereka sudah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya dia sebagai institusi pendidikan mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ini masyarakat menjadi bias, menjadi terpolarisasi hanya karena pandangan seperti ini. Bahkan sama seperti yang dikatakan Pak Bonatua tadi, di TikTok, media sosial itu banyak sekali dilakukan penggiringan-penggiringan opini yang seolah-olah mereka memang dibuat untuk supaya ini menjadi kabur. Contoh tentang tanggal dilegalisir ya Pak Bonatua ya, kita sering temui di komentar-komentar, dan ini by design, seolah-olah bahwa ini hal yang biasa kalau legalisir itu tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanggalnya. Ya, tidak ada tanggalnya. Padahal ini kan tidak boleh secara administrasi gitu kan. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Ini sebenarnya bukan hanya pertanggungjawaban Pak Bonatua, kuasa hukumnya, tapi pertanggungjawab kita semua. Siapapun yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan Indonesia, seharusnya ini kita lakukan bersama-sama. Saya sudah rencana mungkin awal bulan depan untuk mendatangi UGM ke PPID-nya dan juga ke lektor yang namanya Johannes, karena dia mengaku sebagai teman KKN-nya Jokowi, dan kebetulan Yohanes yang mengaku temannya Jokowi ini ya, reuni kemarin ini dia kenal dengan Mr. M. Yang saya melakukan investigasi ketemu Mr. langsung. M. Ya, Mr. M. Kenal dan tahu bahwa ini benar, dia benar-benar alumni UGM, tetapi bohong yang dikatakan kalau dia kenal sama Jokowi, bahkan dia memanggil katanya Jok, itu bohong. Ya, karena saya langsung Jok. Kalau di CLS Jack, kalau yang kemarin dia di reuni itu katanya Jok. Jadi panggilannya ada dua. Beda-beda di Jack dan Jok. Jack, kadang dipanggil Jok. Ya, inilah artinya ada sesuatu yang salah, dan saya sudah menghubungi saksi mahkota saya yang investigasi yang ke Ketoyan, yang dia benar-benar yang mahasiswa yang KKN di UGM, di Ketoyan dari UGM Fakultas Kehutanan, dan dia menyatakan saya kenal dia, Bang Farhan, dan saya tahu bahkan dia sempat dekat sama saya untuk pertemanan. Tidak ada nama Jokowi. Makanya saya harus Pak Johannes ini harus mempertanggungjawabkan. Saya harus ketemu sama dia dan saya minta pertanggungjawaban sebagai pejabat publik karena dia dosen, dia digaji dengan APBN, dia harus mengungkapkan secara benar bahwa dia berani bertanggung jawab baik moral maupun pidana nanti jika berbohong bahwa dia bukan teman Jokowi. Mungkin itu, Bang. Oke. Saya mau tambahkan. Jadi ini Jadi begini. Walaupun ada selebar muka bumi opini, dia tidak ada artinya dengan satu kalimat peraturan perundang-undangan. Jadi opini itu ya opini aja, nggak laku gitu. Dia bukan pendapat, dia bukan bukti hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya publik juga bisa memahami ini sebagai bagian daripada edukasi dalam perkara ini, bahwa yang namanya legalisir ijazah itu ada aturan hukumnya, bahkan dengan undang-undang, namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasalnya 73, ayatnya 3, huruf B. Dan sebelumnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. Jadi tidak boleh sembarangan, Pak ya. Bukan cuma tidak boleh sembarangan, itu aturan di bawah Undang-Undang Dasar gitu kan. Oleh karena itu yang diperjuangkan oleh klien kami itu adalah untuk menegakkan aturan hukum undang-undang yang sudah mempunyai daya mengikat, berlaku untuk semua, erga omnes termasuk UGM. Jadi adalah tidak benar, dan di sana kan ada fakultas hukum ya, dan ada fakultas administrasi, Kisipol juga ada. Yang namanya UGM itu juga erga omnes terikat berlaku kepadanya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 30 2014 dan Permendiknas 59 tahun 2008. Paling tua Kemendikbud. Ya, ada lagi sebelumnya 324. Halo, apakah kita melupakan azas keberlakuan hukum untuk semua? Azas kepastian hukum, azas perlindungan hukum. Jadi keliru apabila rektor mengatakan, oh kami nggak terikat dengan aturan perundangan-undangan tersebut. Kayaknya kita perlu belajar hukum, Harus belajar rektor. ilmu negara dan harus belajar. hukum pengantar administrasi
pemerintahan gitu kan. Yang ketiga, yang kami ajukan itu adalah bukti yang sudah terbukti diuji di mekanisme peradilan, yaitu Komisi Informasi Pusat. Informasi Publik, Publik, KIP. putusannya sudah ada, dan jangan lupa ada pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Mereka nggak menemukan jejaknya di sana. Itu nanti kita jadikan bukti. Jadi redaksional bunyi pertimbangan yang diajukan dan dituliskan oleh Komisi Informasi Publik itu kita jadikan bukti. Jadi sebenarnya ini sudah, dalam bahasa kampung saya, udah cetawelo-welo bahwa ada perbuatan melawan hukum. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bona. Ada closing lagi dari Pak Mur atau Pak Bona? Cukup saja atau Mungkin ini sedikit lagi? menambahkan lagi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya tanggal saja keganjilannya ya, kejanggalannya. Ada juga fotokopi legalisir yang dipakai berulang-ulang sejak 2005, 2010, 2012, 2014 atas nama Profesor Naim. Sedangkan Profesor Naim ini sudah nggak menjabat dekan lagi 2012. Sudah tidak punya kewenangan untuk memvalidasi Iya. seperti itu. Artinya yang satu ini yang 2012 dan 2014 semestinya ini dapat dikategorikan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Oh, Karena dia sudah tidak menjabat Dan lagi. tidak menjabat. karena waktu itu dekannya Profesor Setiawan Pudiatmoko. Iya, sudah ganti. Nah, dan Ilegal. yang berikutnya adalah keluar peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara bahwa tahun 2008 NIP itu sudah harus berubah dari 9 digit menjadi 18 digit. Faktanya Profesor Naim sejak untuk tahun 2010, 2012, 2014 itu masih pakai Masih NIP sama. lama. Betul. 9 digit. Berarti dia bukan pegawai negeri yang sah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.